Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Kita belajar karena kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas. Oke, baik, saya absen terlebih dahulu ya. Aditya, Viva, Arlin, Faisa, Nuraini, Ambele, Suci, Oke, baik anak-anak sekalian. Minggu lalu kita sudah belajar materi secara umum masalah komputasi. Ya, kita sudah belajar materi umum komputasi. Masih ingat apa itu komputasi? Komputasi, berpikir komputasi. Silakan. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ini materi kita berpikir komputasi. Tadi kalian sudah menyampaikan apa itu berpikir komputasi, yang merupakan materi yang minggu lalu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari secara efisien, ya. Oke, ada pertanyaan pemantik. Perhatikan gambar berikut, deskripsikan apa yang kalian lihat tentang gambar ini. Oke, ini. Terus apa yang dilakukan orang-orang yang ada pada gambar? Ya, dia mengantri untuk membeli. Ini salah satu contoh langkah-langkah komputasi. Jadi ada proses, ada langkah mulai dari mengantri, kemudian membayar di kasir, pesan membayar di kasir, kemudian menerima hasil yang dia mau ambil, yang mau beli. Oke, pertanyaan teman kedua, pernah tuh kalian membuat mie instan? Nah, ceritakan langkah-langkahnya. Pernah? Ada yang bisa ceritakan? Oke, siapa yang menceritakan langkah-langkahnya? Oke ya, jadi itu langkah-langkah yang kalian sudah ambil. Materi kita hari ini tadi sudah kalian jawab. Kita akan fokus pada materi dekomposisi. Ya, materi dekomposisi. Ada yang tahu dekomposisi itu apa? Oke, silakan. Siapa namanya? Oke, Timothy. Silakan Timothy. Apa itu dekomposisi? Adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah besar dengan cara bagian besar. Oke, sekali kasih aplaus. Oke, jadi dia memecah masalah besar menjadi masalah kecil-kecil. Jadi dia memecah masalah besar menjadi masalah kecil-kecil supaya lebih mudah untuk
dipecahkan atau diselesaikan. Ini sekali, ya. Nah, sekarang eh, kita akan melakukan diskusi kelompok. Di sini kalian sudah duduk berdasarkan gaya belajar masing-masing, ya. Jadi kelompok yang sudah terbentuk ini adalah berdasarkan gaya belajar atau hasil asesmen sebelumnya, di mana di kelompok 1, kelompok ini adalah gaya belajar visual. Jadi nanti silakan menggunakan handphone untuk menambah referensi. Jadi kalian menggunakan handphone untuk menambah referensi. Kelompok yang di ujung sana juga visual. Jadi menggunakan handphone juga atau video yang saya sudah kirim ke WA-nya kalian untuk dibuka kembali. Kelompok 3 ini adalah kelompok auditori, ya. Jadi kalian membaca buku yang sudah disiapkan di meja kalian. Kemudian di kelompok 4 itu adalah kelompok kinestetik. Jadi kalian tidak perlu menggunakan video atau buku, tapi kalian langsung praktekkan tugas yang nanti diberikan. Nah, setelah nanti kalian mengerjakan LKPD atau tugas, kalian mempresentasikan diwakili oleh 1 orang, ya, per kelompok. Nah, tugas kalian adalah kita punya satu masalah. Jadi kita punya satu masalah. Masalahnya adalah, jadi ini kita praktekkan berpikir komputasi, ya. Berpikir komputasi. Masalahnya adalah ada seorang pelajar yang gaya hidupnya tidak sehat. Jadi gaya hidupnya tidak sehat, akhirnya dia kena penyakit badannya terlalu besar, terlalu gemuk. Badannya terlalu besar atau obesitas, dia kelebihan karena pola makan yang tidak sehat, kurang olahraga sehingga badannya besar. Nah, bagaimana caranya kalian memecahkan masalah supaya badannya kembali seperti seharusnya, ya. Jadi LKPD-nya saya sudah siapkan ini, ya. Jadi nanti kalian silakan tulis nama kelompoknya, nama peserta anggota kelompoknya, kemudian jawabannya silakan ditulis di bagian belakang, ya. Jadi kalian pecahkan masalah berat badan ini, bagaimana caranya, apa yang harus dia lakukan. Oke, sudah, ya. Oke, silakan kelompok 1 dulu, kelompok visual dulu yang presentasi. Silakan. Siapa yang presentasikan? Berdiri. Ya. Hindari makanan manis dan minuman manis. 2. Hindari makanan olahan. 3. Perbanyak makanan sayuran dan buah-buahan. 4. Rutin berolahraga. Oke, kasih aplaus. Jadi itu komposisi dari kelompok 1. Kelompok 2
Silakan. Oke, silakan. Oke, silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Persilakan saya untuk membacakan hasil kerja kami untuk menurunkan berat badan ujian. Yang pertama harus dilakukan yaitu mengurangi makanan manis-manisan atau makanan-makanan yang dapat menaikkan berat badan. Yang kedua, mulai berolahraga sedikit-sedikit sampai akhirnya mulai bisa banyak-banyak dan mereka olahraga sampai waktunya bertambah-tambah terus tidak berhenti kali. Yang ketiga, harus sering ke dokter untuk berkonsultasi. Jadi keempat, kita Kalian sudah menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu menyelesaikan sebuah masalah atau memecah masalah atau mempraktekkan dekomposisi. Baik, tugas yang kalian sudah kerjakan tadi akan dikumpulkan sesuai dengan gaya belajarnya kalian ya. Jadi kelompok visual berarti kumpul dalam bentuk video, kelompok auditory berarti kumpul dalam bentuk artikel, kelompok kinestetik nanti dikumpul dalam secara langsung praktek ya, seperti itu. Jadi dikumpul mulai besok. Oke, pembelajaran kita sudah di ujung, sudah hampir selesai. Kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini bahwa masalah itu dapat diselesaikan dengan memecah menjadi masalah-masalah kecil ya. Jadi masalah besar bisa kita selesaikan dengan baik dengan cara memecahkan masalah itu menjadi komponen-komponen kecil ya. Materi kita minggu depan adalah kita akan masuk materi pengenalan pola. Pengenalan pola ini bagian dari berpikir komputasi juga ya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup. Silakan ketua kelas pimpin doa. kita keluar, adalah kita berdoa supaya kau dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.